Setiap manusia pernah melakukan kesalahan selama hidupnya. Bagi seorang muslim ketika melakukan perbuatan salah dan dosa, Islam memerintahkan untuk bertaubat dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan taubat harus dibarengi dengan keikhlasan, keseriusan, menyesali perbuatan, serta tidak akan mengulangi dosa kesalahan yang sama. Taubat adalah jalan untuk menghapus dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Sebesar apapun kesalahan manusia, Allah akan mengampuni jika hambanya bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi kesalahannya. Setiap muslim yang melakukan taubat dengan baik dan sungguh-sungguh, pasti doanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat Al-Quran yang berbicara tentang taubat adalah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh kaum mukminin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengecualikan seorang pun dari mereka. Meskipun orang itu telah demikian taat menjalankan syariah dan telah menajak dalam barisan kaum muttaqin, namun tetap ia memerlukan taubat. Dari bahasanya sendiri, diambil dari kata taba yatubu taubatan, yang berarti kembali atau berpaling dari ketersesatan atau menyesal. Orang yang melakukan pertaubatan ini disebut dengan ta'ibun. Lalu Allah yang memberi maaf atau menerima taubatnya yaitu tawwab. Taubat sama diartikan dengan wafa atau maghfirah. Nah, taubat sendiri diawali yaitu dengan berupa kesadaran dalam diri, lalu menyesali akan perbuatan yang telah dilakukannya, baik berupa maksiat dan lain-lain. Selanjutnya, dia itu ingin memperbaiki diri, lalu berjanji tidak ingin mengulangi lagi. Nah, itulah yang disebut dengan taubat nasuha. Dalam Al-Quran sendiri, taubat adalah hal yang utama, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Taubat sendiri kita harus ketahui bersama bahwasanya Allah selalu menerima taubat kita, baik kita sudah berlumuran dengan dosa, baik dosa kita sangat banyak, sebagaimana dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha huwal ghafurur rahim. Yang artinya yaitu, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah engkau berputus asa, jangan berputus asa dari taubatmu. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat tersebut kita ketahui bahwasanya sebanyak apapun dosa yang kita miliki, apabila kita kuat ingin bertaubat, maka Allah akan selalu membukakan pintu pertaubatan, pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk kita, yang nantinya taubat ini akan memicu perubahan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Nah,
Bagaimana taubat ini bisa dilakukan oleh orang, yaitu ketika dia sudah sadar dia memiliki kesalahan dan dia ingin memperbaiki kesalahannya, dia ingin berubah. Disitulah pertaubatan dalam dirinya akan muncul. Taubat nasuha sendiri artinya adalah adanya kesadaran dalam dirinya sendiri bahwasanya dia ingin berubah, dia ingin lebih baik dari yang sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Kiasan surah Yusuf ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haita laka. Qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsanu maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Yang artinya, dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ajurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Yang artinya, dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang zalim. Serta mereka tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan Allah juga berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yuhibbul qaumaz zalimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan mereka juga tidak selamat dari api neraka, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dan ini juga dijelaskan dalam firman Allah, surah Maryam ayat 71 sampai 72 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Bertaubat perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, tulus, ikhlas pada Allah. Bukan hanya terucap di mulut saja. Di antara perintah yang paling tegas untuk melaksanakan taubat dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah kami bagi cahaya kami dan ampunilah kami.
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anharu yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim wa yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang berarti, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah kami untuk cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah perintah yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran kepada manusia untuk melakukan taubat dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang bersih dan benar. Taubat nasuha merupakan proses taubat yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan niat, kebulatan tekad, dan berusaha menyempurnakannya dengan usaha memperbaiki diri. Taubat nasuha melalui proses atau keistiqomahan untuk bisa melakukannya, sehingga taubat nasuha tidak bisa diraih dalam waktu yang singkat. Taubat nasuha merupakan bentuk penyesalan tertinggi dalam agama Islam yang disertai dengan permohonan ampun dan berniat tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.